Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'ala wa nafa'ana bihi wa sahbihi wa amin. Amin. Salli wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Annahu utawi werna al-ashiru kang kaping 10 iku asbabun nuzuli pira-pira sebabe tumurun. Iku asbabun nuzuli pira-pira sebabe tumurun. Wa bilan iku tetep ing dalem an-nawul ashir. Wa bilan iku tetep ing dalem an-nawul ashir tasanifu utawi pira-pira karangan tasanifun utawi pira-pira karangan asyharuha utawi luwih masyhur tasanif asyharuha utawi luwih masyhur tasanif lil wahidi kedue imam wahid lil wahidi asyharuha iku lil wahidi kedue imam wahid wal Syekhul Islam lan iku kedue Syekhul Islam lan iku kedue Syekhul Islam rupane Abil Fadl bin Hajar Syekh Abil Fadl bin Hajar fihi tetap dalam an-nawul ashir fihi tetap dalam an-nawul ashir ta'lifun utawi karangan fi wayatin nafasati yang dalam katoke edi fi wayatin nafasati yang dalam katoke edi lakin mata tetapine seto sinten Syekhul Islam lakin mata tetapine seto sinten Syekhul Islam al-ghalibihi saking anu-ghalibi saking kaprah-kaprai anu-ghalibi saking kaprah-kaprai taklif anu-ghalibi saking kaprah-kaprai taklif musawwiduhu lakin mata anu-ghalibihi musawwidatan halil rupa tulisan asal falam yantasil mongko ora gumelar apa taklif Pamalan utai perkara luya kang den riwayatake apa ma fihi ing dalem an-nawul ashir an sahabi saking sahabat ingsun iku famarfuun aran hadis marfu ai fa hukmu tegese mongko utawi hukum ma iku hukmul hadisi hukum hadis al marfu kang marfu lal mauqufi
hadis mauquf. Id qaulu sahabi krana utawi dawe sahabat. Id qaulu sahabi krana utawi dawe sahabat. Fima ing dalem perkara lamat kholakan ora ana nggon mancing iku maujud. Fima ing dalem perkara lamat kholakan ora ana nggon mancing iku maujud. Ora ana nggon mancing iku maujud lil ijtihadi maring ijtihad. Lil ijtihadi maring ijtihad fihi ing dalem Id qaulu sahabi utawi iku marfu'un aran hadis marfu'. Iku marfu'un aran hadis marfu'. Wa dzalika lan utai mungkunu maruya. Wa dzalika lan utai mungkunu maruya. Wa dzalika iku minhu. Wa dzalika lan utai mungkunu maruya iku minhu setengah saking an-naul asyid. Iku min setengah saking an-naul asyid. Fa in kana mungkolamun ono apa maruya. Fa in kana mungkolamun ono apa maruya iku bila sanatin kelantan ko sanat. Iku bila sanatin kelantan ko sanat fa mungqatiun. Mongko utawi hadis iku aran hadis mungqati. Pamungqatiun mongko utawi hadis iku aran hadis mungqati. Pamungqatiun mongko utawi hadis iku aran hadis mungqati. Pamungqatiun la yultafatu ilaihi. La yultafatu kang ora den toleh. La yultafatu kang ora den toleh apa ilaihi marwiyah. Apa ilaihi marwiyah awit tabi'i utawa riwayat bangsa tabi'in. Awit tabi'i utawa riwayat bangsa tabi'in. Iku famursalun aran hadis mursal. Iku famursalun aran hadis mursal. Lianna ukurana temen sedene mursal. Lianna ukurana temen sedene mursal iku mahadis. Iku mahadis sakoto kang gugur. Sakoto kang gugur fi endal lemah. Fi endal lemah sinten sahabi wong kang bangsa sahabat. Sinten sahabi wong kang bangsa sahabat. Kama kaya keterangan saya tikam bakal teko apa mah. Saya tikam bakal teko apa mah fi ilmu hadis ing dalam ilmu hadis. Baik kana mungkolamun ono. Baik kana mungkolamun ono apa manuya. Baik kana mungkolamun ono apa manuya iku bila sanatin kelantan kosanat. Iku bila sanatin kelantan kosanat. Ya rudda mungkoten tolak apa manuya. Rudda mungkoten tolak apa manuya. Rudda mungkoten tolak apa manuya. Kada koyo iki keterangan. Kada kaya iki keterangan kola ketika sinten al-Bulkini Imam Bulkini. Fataba'nahu mongko nuli anut sapa ingsun ing al-Bulkini. Mongko nuli anut sapa ingsun ing Bulkini. Wala adrolan ora weruh. Wala adrilan ora weruh sapa ingsun. Wala adrilan ora weruh sapa ingsun. Lima krono apa? Lima krono apa farraqam bedake sinten Bulkini. Farraqam bedake sinten Bulkini bainal ladhi dalam antarane hadis. Bainal ladhi dalam antarane hadis an sahabi saking sahabat. Walladhi lan hadis an tabi'i saking tabi'in. Faqala mongko jawab sinten Bulkini. Faqala mongko jawab sinten Bulkini fil awali ing dalam hadis kang awal. Fil awali ing dalam hadis kang awal mungqatiun iku aran hadis mungqati. Mungqatiun ing aran mungqatiun fil awali ing dalam hadis kang awal
mungqatiun ing dawuh mungqatiun iku kang aran hadis mungqati iku kang aran hadis mungqati wa fitanilan yang dalam hadis kang kaping pindho wa fitanilan yang dalam hadis kang kaping pindho iku rudda den tolak apa hadis apa hadis ma'a annal hukma serta temen sedulur hukum ma'a annal hukma serta temen sedulur hukum fihi ma ing dalam awal lan sani fihi ma ing dalam awal lan tani iku al ingkita uten pegot iku al ingkita uten pegot waratulan den tolak wa hadzal fasl lan utawi iki wal hadzal fasl lan utawi iki keterangan wa hadzal fasl lan utawi iki keterangan iku muharrarun martelaake fikit iku muharrarun martelaake iku muharrarun iku muharrarun wa hadzal faslan utawi iki keterangan iku muharrarun dan pertelaake iku muharrarun dan pertelaake fitakbir dalam kitab takbir dalam kitab takbir bima kelawan perkara bima kelawan perkara lam usbak ilaihi bima kelawan perkara lam usbak kang ora den dingini sapa ingsun bima kelawan perkara lam usbak kang ora den dingini sapa ingsun ilaihi maring ma wasohalan soheh fihi ing dalem wasohalan soheh fihi ing dalem annau al-ashir apa asyaun bira-bira suwi-suwi apa asyaun bira-bira suwi-suwi kaki sotil ifki kaya ceritane kaya ceritane gorok kaya cerita gorok kaki sotil ifki kaya cerita gorok wahya utawi kisotil ifki iku masyhuratun kang masyhur fi shahahi ing dalam biro-biro kitab sahih fi shahahi ing dalam biro-biro kitab sahih wa bihalan sa'liyane fi shahah wa bihalan sa'liyane fi shahah wasa'i wasoha fihi asya'ul kafisatul ifki wasa'i wa fi sahihi lan iku tetep ing dalam kitab sahihan an Aisyah hadis sahihan wa fi sahihan dan iku tetep ing dalam hadis sahihan an Aisyah saking Sayyidah Aisyah kana ono sapa al ansor kana ono sapa al ansor wong ansor qabla ayuslimu yang dalam sadurunge nyento mancing Islam sapa ansor yang dalam sadurunge nyento mancing Islam sapa ansor iku yuhilluna padha nyembelih sapa ansor limanati togiyati maring limanati togiyati qabla ay yuslimu yuhilluna limanati togiyah iku yuhilluna padha nyembelih sapa al ansor limanatin maring pira-pira berhala atau giyati kang lacut wa kana lan ono sapa men wong
ana sapa man wong ahalla kang nyembelih sapa man ahla ini sapa man wong ahla kang nyembelih sapa man laha krana manatin laha krana manatin ya taharraju iku ya taharraju ngrasa dosa sapa man iku ya taharraju ngrasa dosa sapa man ayat tawafa ingin tawaf sapa man ingin tawaf sapa man bisofa kelawan sofa wal marwah talan marwah tanah sofa wal marwah talan tanah marwah fasa'alu mongko padha takon fasa'alu mongko padha takon sapa ansor andalika saking mungkunu ayat tawafa andalika saking ayat ufa andalika saking mungkunu ayat ufa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'anzala mongko nurunake sinten Allah inna sofa ing ayat inna sofa wal marwata min sya'airillah inna sofa temen sedene tanah sofa wal marwata lan marwah iku min sya'airillah setengah saking pira-pira ngeri agamane Allah iku min sya'airillah setengah saking pira-pira ngeri agamane Allah ila qalihi kemarin dari Allah ila qalihi kemarin dari Allah fala junaha alaihi ayat tawafa bima fala junaha mongko ora dosa iku fala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ngatasi man ayat tawafa ini yang tawaf sapa man bima kelawan sofa wal marwah ayat tawafa ini yang tawaf sapa man bima kelawan sofa wal marwah warawalan riwayatake sinten Al-Bukhari Imam Bukhari an Asim saking Asim bin Sulaiman walan juga sinten Asim saat takon sapa ingsun anasan ing menungso anus sofa saking masalah tanah sofa wal marwah tanah marwah saking masalah tanah sofa wal marwah tanah marwah kola jawab sapa anasan kuna ana sapa kita iku naro nekotake sapa kita anda baik teman setuhune sofa lan marwah nekotake sapa kita anda baik teman setuhune sofa lan marwah iku min amril jahiliyah setengah saking perkorone kaum jahiliyah iku min amril jahiliyah setengah saking perkorone kaum jahiliyah Falam maja mongko dalam semasane teko apa Islam amsakna anhumat amsakna mongko ngeker kita anhuma saking sofa lan marwah ngeker sapa kita anhuma saking sofa lan marwah Fa'anzala mongko nurunake sinten Allah Ta'ala halilul Allah nurunake inna sofa ing ayat inna sofa wal marwata min sya'airillah wa ayatul hijabi wa ayatus sholat wa ayatul hijabi wa ayatus sholat wa ayatul hijab lan ayat hijab ayat kang nerangake aling-aling wa ayatul hijab lan ayat kang nerangake aling-aling wa ayatul sholat lan ayat kang nerangake sholat ayat kang nerangake sholat khalfal maqami ing dalem burine maqam Ibrahim khalfal maqami ing dalem burine maqam Ibrahim wa azalan menawa
wa asalan menawa wa asa rabbahu in talaqakunna wa asalan menawa iku rabbahu wa asa rabbahu in talaqakunna surat at-tahrim wa asa menawa iku rabbahu pangerane iku rabbahu pangerane Nabi Muhammad wa asa menawa iku rabbahu pangerane Nabi Muhammad in talaqakunna nyento mekot sinten Kanjeng Nabi ing sira kabeh in talaqakunna nyento mekot sinten Kanjeng Nabi ing sira kabeh maknanya kok enggak pas ini wa ayatul hijabi wa ayatul sholat khalfal maqam wa asalan menawa iku rabbahu wa ayatul hijabi wa ayatul sholati khalfal maqami dalam ini maqam Ibrahim wa asalan menawa iku rabbahu pangeran iku rabbahu wa asalan menawa iku rabbahu pangerane Nabi Muhammad intol lakokunna nyento mekot sinten rabbahu ing sira kabeh nyento mekot sinten rabbahu ing intol lakokunna nyento mekot sinten rabbahu ing sira kabeh al ayat Bapak terlalu mengkau teman-teman riwayatake sinten Al-Bukhari Imam Bukhari Anasin saking sahabat Anas walang ngendika sinten Anasin walang ngendika sinten Umar wa faktu rabbi fi salasin wa faktu nocoki sapa ingsun rabbi ing pangeran ingsun fi salasin ing dalam perkara telu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah ngucap sapa ingsun ya Rasulullah lawit tafatna buyo ngalap panjenengan ing kita lawit tafatna buyo ngalap panjenengan ing kita min maqam Ibrahim saking maqam Ibrahim musalla ing panggonan salat panggonan salat fanazalat mengkon tumurun apa ayat wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla wattakhadhu ngalapo sapa sira kabeh min maqami Ibrahim saking maqam Ibrahim musalla ing musalla utawa panggonan salat waktu bulan ngucap sapa ingsun ya Rasulullah inni
inna nisa'aka yadkhulu alaihinna inni nisa'aka teman seni piro-piro ini nisa'aka teman seni piro-piro bojo sira teman seni bojo sira ini nisa'aka teman seni piro-piro bojo sira iku yadkhulu manjing alaihinna ing atase nisa manjing alaihinna ing atase nisa apa albirru kebagusan wal fajir lan lacut apa albirru kebagusan wal fajir lan lacut kalau amartahum mongko lamun perintah kalau amartahum mongko lamun lau ini bukan lau harfiah. Kalau amat tahu yo perintah panjenengan ing nisa. Kalau amat tahu yo perintah panjenengan ing nisa ayah tajibna ing nyento gawe aling-aling ayah tajibna ing nyento gawe aling-aling ing nisa nyento gawe aling-aling ing nisa panazalat mongko tumurun apa ayat hijab wastama'alan kumpul ala Rasulullah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa nisa ubu pira-pira garwane Kanjeng Nabi apa nisa ubu pira-pira garwane Kanjeng Nabi fil kirati yang dalam sifat cemburu Fakultu mongko ngucap sapa ingsun laguna maring nisa asalabahu intallaqakunna asa menawa ini bagi yang mana benar nanti maknanya lepas kok janggal tadi asa menawa sinten rabbahu pengirane Kanjeng Nabi iku intallaqakunna nyento nolak sinten Kanjeng Nabi ing sira iku intallaqakunna nyento nolak sinten Kanjeng Nabi ing sira intallaqakunna ayyubtilahu azwajan ayyubtilahu iku ayyubtilahu nyento ganti sinten Allah Kanjeng Nabi ayyubtilahu ing nyento ganti iku ayyubtilahu nyento ganti sinten Allah ing Kanjeng Nabi azwajan ing pira-pira bojo khairan kang luwih bagus mingkuna saking sira kabeh panazalat mongko tumurun kadalika halika mungkunu istama'a ala Rasulillah panazalat mongko tumurun kadalika halika mungkunu istama'a ala Rasulillah kadalika halika mungkunu istama'a ala Rasulillah. Tadi ganti ya wa asarabahu intallaqakunna ini janggal lagi ternyata tadi yang benar. Asa menawa sinten rabbahu pengirane Kanjeng Nabi iku intallaqakunna nyento nolak sinten Kanjeng Nabi ing sira ya nolak atau muktat sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawful ashir asbabun nuzul wa fihi tasanifun. Yang ke-10 dari yang kemarin kita sudah bahas banyak ya. Yang ke-10 adalah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Kalau kemarin tentang kejadian turunnya ayat itu banyak kondisi. Sekarang menjelaskan tentang penyebab turunnya ayat. Jadi ayat itu turun disebabkan suatu penyebab atau suatu perkara. Memang sebenarnya ayat itu diturunkan oleh Allah ya memang dalam banyak keadaan, dalam banyak kondisi. Namun ada beberapa ayat yang
itu difokuskan atau ditentukan hanya membahas tentang penyebab turunnya ayat, bukan dalam kondisi bagaimana atau dalam waktu pagi, siang, malam atau yang lain. Tapi untuk an-naumul asyir ini lebih fokus kepada penyebab turunnya ayat Al-Quran. Wafihi tawsonifun, ada beberapa ulasan gitu ya, ada beberapa ulasan dari beberapa ulama. Asyharu halil wahid wali Syekhul Islam, yang paling masyhur dari beberapa ulasan itu adalah pendapatnya Imam Wahid sama Syekhul Islam, yakni Abdul Fadil bin Hajar. Kemudian fihi ta'lifun fi ghayatin munafasah. Kemudian di dalam beberapa ulasan itu yang paling masyhur adalah pendapatnya Imam Wahid dan pendapatnya Abdul Fadil, dan ternyata dalam ulasannya Imam Wahid sama Syekh Islam ini ada ulasan-ulasan yang itu sangat indah atau memang perlu dan patut untuk dijadikan referensi di dalam penyebab turunnya ayat Al-Quran. Lakin mata, tetapi tidak lama ya, waktunya tidak lama, sehingga ungkapan-ungkapan itu tidak banyak yang diserap, hanya yang mampu diserap oleh sebagian orang pada saat itu, dan belum banyak yang diserap ternyata beliau sudah wafat. Al-walibihi musawwadatan falam yantasid. Dari keumuman ulasan-ulasan yang telah disampaikan oleh Imam Wahid sama Syekhul Islam, khususnya kepada Syekhul Islam ini, ulasan-ulasan dan termasuk juga tulisan-tulisan karangan-karangan asli dari beliau ini tidak begitu banyak disebarluaskan. Falam yantasid, ya karena memang tidak memiliki umur yang panjang. Tidak begitu lama beliau menyampaikan hadis, kemudian menjelaskan tentang penyebab turunnya ayat Al-Quran, sudah kedahuluan ya wafat. Jadi tidak begitu banyak pendapat-pendapat yang dimasukkan di kalangan para ulama dan sampai sekarang. Marfu yafihi an-sahabi famarfu, ini menjelaskan tentang hadis marfu. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu dinamakan dengan hadis marfu. Ai hukum hadis marfu lal mauquf, dan maksudnya adalah hukum dari hadis yang dikeluarkan oleh para sahabat itu dinamakan dengan hadis marfu, bukan mauquf. Terkait dengan kejelasan hadis marfu, hadis mauquf, hadis munqati itu ada di kitab Bayyiniyah lebih tepatnya, lebih jelasnya. Itu khusus membahas tentang hadis-hadis, kemudian macam-macamnya. Hadis marfu itu ketika apa, hadis aziz itu ketika apa, kemudian hadis munqati ketika apa, hadis dhaif itu ketika apa, sahih dan seterusnya. Kemudian idil qaulu sahabi fi ma la madkhala lil ijtihad fihi marfu'un. Kemudian hadisnya para sahabat itu kenapa dinamakan hadis marfu? Karena la madkhala lil ijtihad. Karena tidak ada madkhal. Madkhal itu maksudnya adalah tidak ada ruang untuk ijtihad. Para sahabat ini untuk ijtihad terhadap apa yang telah disampaikan oleh kanjeng Nabi ini akan sangat sulit. Karena di era sahabat itu semuanya itu masalah semakin banyak. Ketika ditinggal wafat oleh kanjeng Nabi, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Dan di sini dialasi hadis yang memang asli diriwayatkan oleh para sahabat ini memang tidak ada madkhal untuk ijtihad, tidak ada ruang untuk ijtihad. Jadi walaupun itu katakanlah para sahabat itu dulu pernah belajar dengan langsung kepada kanjeng Nabi, tapi untuk madkhalnya ini tidak ditemukan, tidak ada ruang untuk ijtihad. Ketika di era para sahabat dan Nabi sudah wafat, maka ini dianggap tidak ditemukan. Maka sebenarnya hadis yang disampaikan oleh para sahabat ini walaupun nyambung kepada Rasulullah,
tapi ini tetap dianggap marfu. Marfu itu masih dianggap baik gitu, karena masih sekelas para sahabat. Sahabat itu kan yang hidup sezaman dengan Nabi dan juga beriman kepada Nabi. Kemudian selanjutnya adalah wadhalika minhu fa in kana bila sanatin famuqati. Ketika yang diriwayatkan oleh sahabat itu tanpa adanya syarat, maka ini namanya munqati. Jadi istilah-istilah hadis ini banyak sekali. Ada juga hadis yang sebenarnya itu adalah hadis baik dan itu nyambung kepada Rasulullah, tapi karena rawi yang dihilangkan maka menjadi dhaif. Ketika yang dihilangkan 2 atau 3 ini namanya hadis aziz dan sebagainya. Walaupun sebenarnya untuk periwayatannya itu bisa mutawatir kepada Rasulullah, namun secara prakteknya ada yang dihilangkan rawinya, kemudian tidak disebutkan sanadnya, berarti tidak ada sanad itu berarti menghilangkan rawi itu. Ada rawi yang tidak disebutkan, otomatis kan memutus sanad, maka ini namanya munqati. Munqati itu istilahnya adalah hadis yang tidak boleh dipakai, atau ya sebenarnya boleh-boleh saja ya kalau zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang hadis dhaif pun itu bisa berguna. Tapi yang perlu kita pahami adalah pengertian munqati itu berarti sanadnya terputus sampai kepada Nabi. Karena di dalam periwayatan hadis ini sangat betul-betul diperhatikan rawi. Nek rawi ini gak nyambung, ya otomatis gak tekan Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah la yutafat ilaihi. Artinya tidak ada apa ya? Munqati itu artinya tidak ada jalan untuk kita itu bisa sampai kepada Rasulullah. Karena ketika kok rawi itu dihilangkan satu gitu, maka ini akan dipahami, akan berpaling dari hadis yang nyambung kepada Rasulullah. Ketika kok tidak nyambung kepada Rasulullah dalam rangka menyambung sanad ini, ketika tidak sampai, maka akan dilakukan hadis itu. Akan dilakukan hadis ini. Apalagi kalau sampai menjelaskan lebih dari 3 atau dan seterusnya. Maka ini akan dianggap hadis yang tidak boleh digunakan karena tidak langsung nyambung sampai kepada Rasulullah. Tapi kita akan sangat sulit ya memastikan bahwa hadis itu betul-betul sesuai sanadnya atau tidak. Kita akan sulit karena dalam hadis itu kita juga belum bisa mengenal ada bahasa muttafaqun alaih, ada bahasa sahih, ada juga bahasa yang lain. Artinya ketika kita belum belajar masalah hadis itu, maka kita tidak akan bisa membedakan oh ini hadis yang baik, oh ini hadis yang kurang baik. Ada hasan, ada hadis-hadis yang lain. Tapi itu yang paling penting di dalam masalah hadis itu adalah ya dimana kita itu bisa mengamalkan apa yang sebenarnya disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kok tidak mampu mengamalkan walaupun itu hadisnya hadis sahih, maka ya tidak ada gunanya. Bahkan hadis dhaif pun ketika kok memang disesuaikan dengan kondisi, artinya tuntutan untuk menghukumi dengan hadis dhaif itu juga boleh. Yang penting tuntutan atau kondisi di lingkungan kita itu ya perlu adanya penyampaian seperti itu. Kalau nanti dikasih hadis sahih, itu nanti orang-orang tidak kuat. Nek sudah kuat akhirnya mau ngelakon. Maka dikasih dhaif saja yang ini jauh lebih baik supaya orang-orang itu bisa melakukan dan mengamalkan. Tentunya tujuan akhir adalah ya takun bukan hilang. Kemudian awit tabi'i fa mursal. Ketika kok hadis itu diriwayatkan oleh tabi'in, maka ini dinamakan dengan hadis mursal. Yani istilah-istilah hadis saja sebenarnya. Li'annahu ma saqata fi as-sahabi kama sayati. Karena hadis mursal itu adalah hadis yang menggugurkan periwayatannya, yakni yang dikurang ada para sahabat. Jadi orang-orang tabi'in itu langsung
mengklaim bahwa dirinya itu mendapatkan dari Rasulullah, tapi tidak menyebutkan sahabat yang sebenarnya tabi'in itu mendapatkan dari para sahabat. Jadi langsung mengatakan qala Rasulullah gitu. Mengatakan orang-orang tabi'in itu mengatakan qala Rasulullah tanpa mengatakan qala sahabat siapa begitu. Terus an Rasulillah, harusnya kayak gitu. Tapi karena kok para tabi'in cara prakteknya itu banyak sekali yang menyampaikan qala Rasulullah tanpa melibatkan para sahabat, maka ini dinamakan dengan hadis mursal. Fa in kana bila sanadin ya raddun. Ketika kok tidak ada sanad atau tidak disebutkan sanad, ini dalam praktek hadis mursal ya. Hadis mursal itu kalau kok tidak disampaikan atau tidak dijelaskan sanadnya, maka itu ditolak. Hadisnya itu ditolak. Kata qala al-Burkini fataba'nahu. Begitu juga yang disampaikan oleh Imam Al-Burkini dan ulama-ulama yang mengikuti Imam Al-Burkini. Wala adri lima farqa bainal ladzi an sahabi wal ladzi an tabi'in. Kemudian Imam Al-Burkini juga tidak tahu kenapa kok dibedakan di antara sahabat sama tabi'in. Hadis yang dimunculkan dari para sahabat dan tabi'in kenapa dibedakan? Kenapa kok bahasanya itu ada yang munqati, ada yang mursal? Padahal itu sebenarnya juga dari Rasulullah. Kemudian dijawab faqala fil awal munqatiun, dan yang pertama itu dinamakan dengan hadis munqati, wa fil tsani raddun. Kemudian yang mursal itu dikatakan raddun, begitu. Ini menurut Imam Al-Bukhari. Ma'anal hukma fi al-inqita. Ma'an al-hukma fima, besertaan hukum di antara awal dan keduanya itu adalah al-inqita atau munqati dan raddun atau ditolak. Ya, ini pendapat Imam Al-Bukhari. Tapi pendapat imam lain juga banyak ya. Yang jelas mengatakan bahwa hadis yang muncul atau yang diriwayatkan oleh para sahabat itu istilahnya munqati. Kemudian kalau dari tabi'in itu namanya raddun atau ditolak. Kalau dalam istilah lain mursal, tidak baik untuk digunakan. Wa hadzal masluh muharrarun fi takbir, dan untuk penjelasannya itu lebih dijelaskan di dalam kitab takbir. Kemudian selanjutnya ini ada satu cerita. Fafis sahihain an Aisyah kana al-ansar qabla ay yuslimu limanati tawqiyah. Qabla ay yuslimu yuhilluna limanati tawqiyah kana man ahalla laha. Di sini diceritakan bahwa di dalam hadis sahihain diceritakan dari Sayyidah Aisyah bahwa ada sahabat Ansor sebelum masuk Islam itu mereka menyembah berhala. Sebelum masuk Islam mereka itu menyembah berhala. Jadi ketika waktu di Tanah Haram itu yang disembah itu berhala, karena memang sebelum seperti sekarang ya, itu kan banyak berhala, banyak patung-patung di sana. Orang-orang Ansor itu sebelum masuk Islam itu menyembah berhala. Wakana man ahalla laha, dan juga adanya orang yang menyembah berhala itu dia itu tidak dia itu merasa berdosa ketika dia itu tawaf di Mekah, kemudian berjalan di antara Safa dan Marwah, karena menganggap ketika dia itu di Mekah kemudian tawaf, kemudian berjalan di tanah Safa dan Marwah itu, mereka itu seperti menyembah berhala pada saat itu. Kemudian fasa'alu an-dzalika Rasulullah. Kemudian orang-orang Ansar itu tanya kepada Rasulullah. Fa'azzalallahu inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dan turunlah ayat inna Safa wal Marwah. Sesungguhnya tanah Safa dan atau gunung Safa dan gunung Marwah itu termasuk dari tanda-tanda agamanya Allah. Tapi di tempat tanah Safa atau di gunung Safa dan Marwah atau dan sekitarnya itu banyak patung. Berarti ketika kalau saya itu
tawaf di sana, kemudian berjalan lari-lari kecil dan lari-lari cepat itu di tanah Safa dan Marwah, itu berarti padha karo nyembah berhala. Apakah seperti itu? Ternyata ketika turun ayat itu, kemudian ditanyakan, "Fala junaha alayhi yatawafa bihima." Kamu itu tidak dosa. Ketika tawaf di sana itu tidak dosa. Mau di sana itu ada berhala, mau di tempat sa'i itu ada berhala, itu juga ada dosa. Karena tujuan kita itu bukan menyembah berhala itu, kemudian itu mergono berhala ini, tapi kita fokusnya di Mekah itu, di Ka'bah itu. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Asim bin Sulaiman qala sa'altu Anasan an Safa wal Marwah. Kemudian saya tanya kepada para manusia di sekitar gunung Safa dan Marwah. Kemudian qala inna nara annahum min amril jahiliyah kalau majal Islam amsakna anhu. Kemudian ditanya dan dijawab, kunna nara, kami itu meyakini bahwa Safa dan Marwah itu termasuk dari amril jahiliyah atau perilaku orang-orang jahiliyah. Karena memang ada patung ya, dulu itu memang banyak patung di Mekah sana itu banyak sekali patung-patung. Kemudian dihancurkan untuk biar tidak disembah. Tapi ternyata kan dari riwayat itu banyak sekali orang-orang di sana itu menganggap bahwa yang Islam menganggap sa'i di tanah Safa dan Marwah ini termasuk dari amrul jahiliyah atau perilaku orang-orang jahiliyah pada zaman dulu. Kalau majal Islam amsakna anhu. Kemudian ketika telah datang Islam, kita itu menjaga, kita itu malah menjaga. Artinya sa'i baina Safa wal Marwah ini tetap dijalankan. Gitu. Tapi sebelumnya itu zaman dulu ada patung-patungnya. Ketika patung itu sudah tidak ada, tapi kan kita tetap sa'i. Bukankah sa'i baina Safa wal Marwah ini termasuk dari min amril jahiliyah? Gitu. Padahal kita itu sampai sekarang itu orang-orang sekarang itu juga masih sa'i gitu. Kemudian anzalallahu ta'ala inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sekali lagi Allah menurunkan ayat tentang masalah bahwa gunung Safa dan Marwah itu min sya'airillah, termasuk dari tanda-tanda agama Allah. Jadi sekali lagi ketika kok ada patung di sana itu bukan berarti yang kita lakukan atau sa'i lari kecil itu ini bukan berarti kita itu mengamalkan perkara-perkara atau amalia orang-orang jahiliyah, tidak. Karena itu memang bentuk dari bukti bahwa kita menjalankan agama Allah, menjalankan kewajiban sebagai manusia muslim gitu ya. Tapi tidak banyak orang yang paham tentang sejarah sa'i gitu ya. Apakah sa'i itu betul-betul amrul jahiliyah atau tidak? Itu kan hanya persepsi karena dulunya memang banyak patung. Itu dipakai untuk nyembah berhala. Dan dengan kita itu sa'i di tempat yang banyak berhalanya, tawaf di tempat yang banyak berhalanya, bukankah itu adalah amaliyah jahiliyah? Tapi ternyata tidak ditegaskan lagi di dalam ayat inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian menjelaskan tentang ayat qiyam dan ayat sholat tentang makom di belakangnya makom Ibrahim. Sebenarnya sholat di belakang makom Ibrahim itu wajib atau tidak sih? Apakah ketika orang itu ke Mekah, entah itu umroh ataupun haji, harus gak sholat di makom Ibrahim itu wajib atau tidak? Ternyata wa asarabahu ittalaqukunna al-ayat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari keterangan tentang sholat makom Ibrahim, yaitu tidak wajib, itu hanya sunnah. Masalah kewajiban itu kadang setiap manusia itu ingin atau mewajibkan dirinya sendiri untuk sholat di belakang makom Ibrahim, tapi akhirnya malah disediskan, yang menyebabkan dorong kepada orang lain. Nah ini yang malah haram. Nah, sholat di makom Ibrahim nek iso iku luwih apik. Tapi nek gak iso, nah iki sing kita tidak boleh langsung.
karena itu hukumnya cuma sunnah, tapi ya sunnahnya sunnah muakkad ya. Jadi ada tuntutan, tidak iso ya sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian selanjutnya adalah fakat rawa al-Bukhari an Anas. Imam Bukhari ini meriwayatkan dari sahabat Anas, qala Umar. Wafat Rabbi fi talatin. Saya itu sesuai dengan Allah dalam 3 hal. Itu ya Rasulullah, lalu dapat min maqam Ibrahim sholat. Ini memang ada sejarahnya begitu ya. Kenapa kok makam Ibrahim itu tidak dipakai untuk sholat? Atau kenapa makam Ibrahim itu sampai sekarang itu dipakai untuk sholat? Ternyata memang ada ayatnya. Qultu ya Rasulullah, lalu dapatna. Nah ini mengatakan bahwa meminta kepada Rasulullah bahwa makam Ibrahim itu agar dijadikan tempat sholat. Lalu dapatna makam Ibrahim sholat. Manazalat kemudian turun ayat. Jadi sahabat itu meminta kepada Kanjeng Nabi untuk makam Ibrahim itu dipakai untuk tempat sholat. Setelah itu manazalat wattakhudhu min maqam Ibrahim musalla. Kemudian turunlah ayat wattakhudhu, ya silahkan kalau mau dijadikan tempat sholat. Makam Ibrahim itu kalau mau dipakai sholat tidak masalah. Nah, jangan dikira terus orang itu ketika sebelum turun ayat ini ya, orang itu ketika sholat di belakang makam Ibrahim berarti menyembah makam Ibrahim itu. Padahal yang kita yakini sampai sekarang kiblat itu hanya Mekah. Ketika ada orang yang sholat di makam Ibrahim berarti seakan-akan ada kiblat lain. Nah, para sahabat itu meminta kepada Nabi Muhammad untuk menjadikannya atau diperbolehkannya menjadikan makam Ibrahim itu tempat sholat. Tapi kan nggak langsung jawab oleh Kanjeng Nabi. Terus menunggu ada ayat turun ya, terus ternyata makam Ibrahim itu silakan kalau mau dipakai untuk tempat sholat. Tapi bukan berarti itu merupakan kiblat baru, tidak. Ketika di sana mau sholat di belakang makam Ibrahim itu jauh lebih baik. Kalau bisa ya sholat di sana. Waktu ya Rasulullah. Kemudian diucapkan ya Rasulullah, bagaimana tentang istri-istri yang yang tukul alaihi al-bil wal fajr. Kategorinya itu istri-istri yang baik sama istri-istri yang buruk. Ternyata ini proses turunnya ayat hijab. Kalau amar tahun ayah tajibna, ketika kamu memerintahkan kepada istri-istri kamu, ya buatlah penghalang. Artinya buatlah penghalang itu ya tetap demi bojoiku halal secara akad, artinya boleh disentuh. Tapi tetap secara prakteknya ya tetap membatalkan wudu atau bahkan membatalkan sholat ketika bersentuhan. Karena ya istri itu ya tetap orang lain. Bukti bahwa dia orang lain adalah boleh dinikahi. Ya setelah nikah ya tetap menjadi ajnabi. Cuman secara syar'i karena telah diikat oleh akad begitu, maka menjadi boleh untuk bersentuhan. Halal bersentuhan. Tapi ketika dalam rangka ibadah, wudu dan sebagainya tetap batal. Dan ini ketika Pak memerintahkan kepada istri-istrinya ini untuk ya dibuat penghalang. Kemudian fanazalat, tapi ini memintanya kepada Rasulullah untuk ya biar dikasih penghalang gitu. Bahwa istri itu ada kalanya yang baik, ada kalanya yang tidak baik atau kurang baik. Kemudian turun ayat fanazalat ayatul hijab, yaitu proses awal mula turunnya ayat hijab. Jadi semuanya ini perlu kita pahami tentang bahwa penyebab turunnya ayat itu ya karena ada kondisi, ada kejadian gitu ya. Kemudian turunlah seperti yang tadi saya sampaikan, turunnya ayat Innas Safa wal Marwah ketika ada kejadian atau penyebab ada
orang yang mengatakan bahwa Sofa dan Marwah ini bukankah termasuk dari amil jahiliyah. Nah, supaya untuk menguatkan agama Islam ini seharusnya tidak perlu kita saidah. Ya, karena ada masalah seperti itu, akhirnya penyebab seperti itu turunnya ayat Inna Sofa wal Marwata misai. Begitu juga dengan ayat hijab. Ya, masalah ini antara perempuan yang api dan laki ini kudu dipisah, kan? Itu dibedakan. Kalau tidak dibedakan nanti akan campur. Mana yang baik, mana yang buruk, nanti akan campur, ini akan lebih sulit lagi. Meminta kepada Kanjeng Nabi, ternyata turun ayat yaitu yang menjelaskan tentang ya istri-istri yang kurang baik, ada yang baik, ada yang tidak baik. Wastama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkumpul kepada Rasulullah, yakni istri-istrinya, fil dilah, dalam permasalahan ya cemburu. Karena istri Kanjeng Nabi itu semuanya yo manusia, artinya yo duwe rasa cemburu kan. Terus Kanjeng Nabi terus istri bojone akeh ngoten nggih. Wong kata terus akhirnya tidak ada sifat cemburu sama sekali, ya tetap ada. Kelas Nabi, kemudian kelas manusia biasa sih, ya bukan Nabi atau bahkan bukan siapa-siapa. Pasti ini potensi cemburunya lebih banyak. Jadi dari wong lanang ya kalau sakit-sakit ya maksimal papat, maksimal. Nah, tapi nek siji durung ya aja. Siji durung. Kalau perempuan juga jangan meminta haknya seperti kayak laki-laki saja boleh 4 perempuan. Berarti kalau perempuan 1 boleh 4 laki-laki. Jangan dibolak-balik, tidak ada. Kemudian selanjutnya adalah waktu selanjutnya asal bahu intolakukun ayyubilahu azwajan khairan. Kalau mau cari tentang masalah ya suami ataupun istri, ya cari yang lebih baik. Dan yang lebih baik tentang agamanya, nasabnya, kemudian yang nanti pada akhirnya juga suka barang lain. Tapi nek gak suka ya so boleh sing ayune barang. Ya, tapi sing gak ayu aja terus minder bener. Ya pokok itu semuanya itu untuk masa depan. Ketika memang tidak menyukai atau bahkan tidak mau menafkahi, maka cara syar'i itu dibangun adanya tolak. Memang tolak itu sesuai dengan asal bau intolakuna. Jadi di dalam pernikahan itu memang ada ayat tolak itu ada. Kalau sudah tidak sesuai, tidak cocok, artinya tidak cocok itu seumpama perempuannya pindah agama gitu ya. Nah ini tidak perlu dipertahankan, ataupun akhlaknya tidak baik, ataupun dia itu melakukan dosa-dosa besar, maka di dalam syariat itu dibangun dalam kitab Fathul Mu'in juga itu boleh dikembalikan kepada orang tuanya dengan cara yang baik tentunya, kayak ya ditolak gitu. Tapi tolak itu adalah perkara yang boleh, yang paling dibenci oleh Allah. Itu tolak. Lah harapannya apa? Dengan mentolak dengan kriteria seperti itu ya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Tapi ya semuanya itu perlu diperjuangkan. Mungkin untuk saatnya saat ini mungkin belum, tapi untuk nanti pasti akan merasakan dan juga akan tahu faedah daripada ya berjuang kayak ini. Ya iso gampang-gampang tolak itu munculnya dari laki-laki. Perempuan itu tidak bisa mentolak. Bisanya hulu itu pun dari laki-laki, tapi bermula dari perempuan. Perempuan meminta kepada si suaminya untuk menghulu dengan adanya iwat. Tapi kalau tolak tidak perlu ada iwat, pokoknya ngomong ya tolak, bukti itu ya jadi tolak. Atau dalam bahasa lain ada juga yang kinayah itu membutuhkan niat, itu di dalam bab tolak. Jadi hati-hati dicoba di apa yang ngomong-ngomong sing gampang-gampang mawon, ojo terus terbiasa berkata buruk atau bahkan berkata kotor, karena itu bisa memicu adanya tolak. Adalah perkara-perkara yang boleh yang
Allah.